Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini, Senin 18 Januari 2021, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di dalam masa pandemi ini, mari kita luangkan waktu, hati, pikiran, dan diri kita untuk sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan yang membekali kita di dalam menjalani kehidupan pada satu hari ini, yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyinya: jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabat yang terkasih, ketika kita bicara tentang kitab Ibrani, terkhusus pada renungan pagi hari ini merupakan bagian dari satu pasal yang berbicara tentang kekudusan hidup. Kekudusan hidup ini bukanlah satu pilihan di dalam kehidupan orang Kristen, tetapi kekudusan hidup ini adalah suatu gaya hidup orang Kristen yang sejati. Tidak ada satupun orang Kristen yang diberi hak untuk memilih apakah aku boleh hidup kudus atau aku harus hidup kudus. Inilah gaya hidup seseorang Kristen yang sesungguhnya. Dan ayat ini ada antara di dalam bagian besar dalam pasal 11 atau di ayat yang 11 hingga 13 yang berbicara kepada kita bagaimana seharusnya orang Kristen yang sesungguhnya itu menghidupi imannya dengan benar, sehingga dia boleh bertumbuh dengan baik dan menjadi pahlawan-pahlawan iman seperti yang disebutkan di dalam Ibrani 11. Secara khusus, kalau kita boleh merenungkan ayat ini sebagai orang beriman, kita semua di pagi hari ini diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengartikan untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari kasih karunia yang bagaimana seharusnya kasih karunia yang dari dunia yang selalu mencemarkan kita. Kita diingatkan bagaimana, sebab kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan mengalami hidup yang pahit dan hidup di dalam kepahitan. Mengapa akar yang pahit itu dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Kalau ada orang Kristen yang sengaja menjauh dirinya dari kasih karunia Allah, maka sejatinya dia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah di dalam hidupnya sehari-hari. Tahukah kita bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap harinya? Ya, setiap pagi Allah menyediakan kebaikan bagi kita yang mau mencari Dia di dalam kehidupan kita. Tetapi beberapa banyak orang yang pada saat ini yang mau mengambil itu untuk hidupnya setiap hari. Orang selalu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan orang sengaja tidak mau menerima kebaikan Allah dan kemurahan Allah di dalam hidupnya. Dan orang yang dalam keadaan seperti inilah adalah orang yang akan hidup di dalam kesulitan yang luar biasa, dan orang seperti ini yang akan hidup di dalam kepahitan. Orang yang akan hidup di dalam kesulitan, situasi yang tidak mudah dan persoalan yang begitu sulit, situasi yang pahit di dalam kehidupan kita, bisa menjadi hal yang terus-menerus muncul dan datang. Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengusirnya dengan ketika kita mau mengusir untuk burung itu membuat sarang di kepala kita. Kita tidak bisa mengusir peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam hidup kita, karena itu datang dengan tiba-tiba dan memaksa untuk masuk.
Meskipun kita tidak mau terima hal yang buruk dan menyakitkan hati, tetapi kita tidak bisa menolak rasa benci, kemarahan yang dalam dan datang dari Tuhan untuk menerima anugerahnya dan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah tersebut. Itulah yang dilakukan juga oleh Yesus selama dia berada di dalam dunia dengan segala penderitaannya. Dia sungguh menjaga hatinya dengan sedemikian rupa agar sampai di atas kayu salib pun Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka pada saat ini mari kita mulai hari ini dengan hidup yang baru, dengan komitmen yang baru. Mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, aku tidak mau hidup di dalam kepahitan. Keburukan boleh datang di dalam hidupku, tetapi aku tidak mau berhenti di situ karena aku punya Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalam hidup ini yang harus kita pegang erat-erat setiap harinya. Kalau aku tidak bisa mengampuni, maka aku harus minta kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan kekuatan supaya bisa mengampuni. Kalau aku tidak bisa menerima, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk bisa menerima. Mari kita menjadi berkat, tidak menjadi perusuh, tidak menjadi pencemar bagi banyak orang. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, supaya jangan ada orang yang hatinya seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Dan kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Dengan kekudusan kita dapat melihat dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Dengan kekudusan hidup kita akan melihat tangan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang bekerja di dalam hidup kita setiap hari. Sekarang pertanyaannya, apa yang mau melihat Tuhan dan bagaimana serta siapa yang mau melihat Tuhan di dalam hidupnya? Jadilah salah satu di antaranya. Hiduplah dalam kekudusan, jauhkanlah dirimu dari hidup jauh dari kasih karunia Allah, supaya tidak tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusakan dan mencemarkan banyak orang. Mari kita bertumbuh tanpa kepahitan. Hidup kita akan tenang bersama Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan damai. Kalau sampai hari ini masih ada hidup kita yang tidak terelakkan, hidup kita yang masih di dalam kepahitan, mari kita lihat bagaimana kejahatan kita yang selama ini telah kita lakukan. Bagaimana sudah sejauh mana kita jauh dari karunia Allah. Untuk itu mari datang kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk mendoakan, untuk selalu membawa ke dalam doa segala musuh-musuh kita. Minta Tuhan untuk memberkati dan melawat mereka. Dengan itu kita bisa bertumbuh tanpa kepahitan di dalam hidup ini dan selalu mengucap syukur di dalam kehidupan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.